Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusnia dari SDN Teras Bandung 2, Kecamatan Lebakwangi, CGP Angkatan 11. Di sini saya akan melakukan praktek coaching dengan teman saya, CGP Angkatan 11, yang bernama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Romla, berasal dari SDIT Bina Insani, dan saya juga akan ditemani oleh rekan FCGP yang lain, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Puspitasari Agustin. Saya berasal dari SDN Bantarwaru, Kecamatan Cinangka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, baik Bu Romla. Sebagaimana kesepakatan kita kemarin, hari ini Ibu Romla akan melakukan praktek coaching ya Bu. Di sini saya sebagai observer akan melihat, mengamati, dan juga menilai praktik yang akan Ibu lakukan dengan integrasi alur Tirta, di mana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Namun, sebelum Ibu melakukan praktik coaching, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan mengenai praktik coaching yang akan Ibu lakukan ya, Bu. Baik, Ibu. Pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang Ibu ketahui? Kompetensi yang saya ketahui adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti ada 3 kompetensi ya, Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Benar kan? Ya, benar betul, Ibu. Baik, pertanyaan yang kedua, dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan bisa Ibu fokuskan? Ya. Baik, Ibu. Kompetensi yang akan saya fokuskan adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 2 kompetensi ya, Bu, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, betul sekali, Ibu. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, indikator apa yang ingin Ibu capai dalam proses coaching hari ini? Indikator ya, Bu. Tentu saja saya ingin coach saya mendapatkan solusi dari pertanyaan yang ia sampaikan. Baik, jadi indikator pencapaiannya adalah coaching mendapatkan solusi atas permasalahannya ya. Betul, Ibu. Baik, Bu. Mungkin hanya 3 pertanyaan yang saya ajukan. Mudah-mudahan praktik coaching ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat dan pembelajaran untuk kita semua ya, Bu. Amin, ya Allah, amin. Iya, Ibu. Baik, oke, Bu. Ibu sudah bisa melakukan praktik coaching di sini ya. Sebagai observer, saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Ibu lihat sebelumnya. Baik, Ibu. Silakan dimulai praktiknya ya, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, Ibu Kusnia. Waalaikumsalam, Ibu Romla. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik, Ibu. Hmm, ada tujuan apa nih, Bu Kusnia hubungi saya? Iya ini Bu, ada yang ingin saya sampaikan. Oke, kita ada waktu sekitar 10 sampai 20 menit untuk ngobrol. Kira-kira apa yang Ibu Kusnia akan sampaikan? Iya ini Bu, mohon maaf ya sebelumnya. Jadi begini, ada murid saya yang bernama Irfan jarang sekali masuk sekolah. Jadinya saya bingung nih Bu. 1 hari sekolah, kemudian 3 hari tidak masuk. Jadi tertinggal jauh pelajarannya Bu. Oh, ada murid Ibu bernama Irfan, jarang masuk sekolah. Maksudnya begitu, Ibu? Iya Ibu betul. Ya, baik. Kira-kira apa yang Bu Kusnia inginkan dari percakapan kita kali ini? Saya ingin Irfan masuk sekolah dengan semangat, Bu, agar tidak ketinggalan pelajaran. Apalagi kan sebentar lagi kan ada STS ya, Bu ya. Baik, Ibu. Berarti Ibu inginkan agar Irfan rajin masuk sekolah ya, Bu ya? Iya, Bu, betul. Ya, baik Ibu. Saya ingin tahu nih, kenapa Irfan tidak sering masuk sekolah, Ibu? Waktu itu saya tanyakan ke Irfannya, kenapa sering nggak masuk sekolah? Irfan jawab katanya bangunnya kesiangan. Jadi malu untuk berangkat sekolah. Saya sudah beri motivasi hari itu juga, besok mulai sekolah, tapi bertahan hanya 2 hari.
Irfan tidak masuk sekolah lagi, jadi bingung sayanya, Bu. Oh, baik. Jadi menurut Mm-mm. keterangan Irfan itu bangunnya kesiangan. Karena kesiangan malu berangkat ke sekolah ya Ibu ya. Nah, Iya, betul, Bu. setelah dimotivasi sama Ibu juga, tapi tidak bertahan lama. Satu Iya, hari masuk, satu hari tidak. Begitu ya Bu ya. Nah, oke. iya. Jadi tingkat keberhasilan, kedisiplinannya masih di level berapa tuh Bu kira-kira? Kalau dirata-ratakan masih di tahap level 5 lah, Bu. Begitu. Oke, heeh. Oke, kalau begitu yang Ibu harapkan Irfan dengan kedisiplinan dia masuk ke level berapa tuh, Bu? Kira-kira ke level 7 lah, Bu, biar apa ya dengan kondisi sebelumnya gitu, Bu. Dengan kondisi sebelumnya pun saya sudah komunikasikan sama wali kelas sebelumnya di kelas 4. Memang anaknya jarang masuk sekolah, tapi dengan adanya motivasi saya secara terus-menerus, saya yakin bisa berubah dari level 5 naik ke 7. Hmm. Tapi kalaupun di atas 7 kayaknya masih berat nih, Bu. Oh, luar biasa Bu Kusnia. Jadi apa yang Ibu akan apa sih dari level 5 Ibu menginginkan ke level 7 ya. Berarti Iya. apa yang Ibu lakukan nih untuk merubah Irfan agar disiplin lagi untuk masuk sekolah? Apa ya, Bu ya? Kira-kira mungkin yang akan saya lakukan adalah mencari sumber masalah dari Irfan di sekolah. Apakah pernah berantem atau dendam sama temennya, jadi malas sekolah. Atau ada guru yang pernah membentak membuat Irfan jadi malas sekolah. Oh, oke, luar biasa Bu Kusnia. Berarti Bu Kusnia akan mencari sumber masalahnya dulu yang ada di sekolah ya Bu ya. Iya. Apakah ada lagi Bu rencana lain yang akan Ibu lakukan untuk disiplin Irfan? Selain sumber masalah yang ada di sekolah, saya pun akan melakukan home visit ya Bu ya, atau berkunjung ke rumah orang tuanya Irfan, mengkomunikasikan sama orang tuanya kenapa Irfan jarang masuk sekolah. Oh, seperti itu luar biasa. Berarti rencananya selain mencari solusi yang ada di sekolah dan ya solusi yang ada di rumah ya Bu ya. Nah, oke. Iya. Agar rencananya tercapai nih Bu ya, kira-kira siapa saja yang akan diajak kerjasama atau kolaborasi agar Irfan lebih disiplin lagi Ibu ke sekolahnya? Iya, di sini saya akan mengkomunikasikan tentunya dengan kepala sekolah dulu ya Bu ya Bu ya. Maksudnya berkomunikasi dengan kepala sekolah terkait permasalahan ini. Saya juga akan berkolaborasi dengan teman-teman guru lain yang mengajar di kelas Irfan. Selain itu juga saya akan berkolaborasi tentunya dengan orang tuanya Irfan terkait kedisiplinan sekolah, Bu. Nih, bagus sekali nih rencananya Ibu. Kira-kira kapan nih rencana Ibu akan dilaksanakan untuk kedisiplinan Irfan? Secepatnya sih Bu ya, mungkin 2 sampai 3 hari saya akan berkunjung ke rumahnya karena kan pekan besok itu atau sebentar lagi sudah mau STS Bu. Ya, oke. Berarti lebih cepat lebih baik ya Ibu ya. Ya. Setelah nanti adanya home visit, ya Bu ya, agar program ini berjalan dengan lancar, tindakan-tindakan apa nih Bu yang ingin Ibu lakukan? Mengenai apa namanya itu agar program ini berjalan dengan lancar, saya akan melaksanakan kayak pengamatan secara berkala ya Bu. Misalnya pekan pertama Irfan masuk atau tidak, pengecekan ya Bu ya. Yang kedua melakukan kegiatan apa saja. Nah, pekan berikutnya dan seterusnya seperti pembuatan portofolio karena Irfan juga kan jauh banget tertinggal pelajaran terlalu banyak gitu Bu tertinggalnya. Betul. Nah, bagus sekali ya Bu ya. Nah, setelah ngobrol-ngobrol nih Bu ya tentang rencana kedisiplinan Irfan, luar biasa program-program Ibu yang akan Ibu lakukan juga. Kira-kira tingkat keberhasilan sudah level keberapa nih Bu? Setelah digali ya Bu ya tingkat keberhasilannya tadinya kan di level 7 nih. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 9 nih Bu. Masya Allah, luar biasa ya Bu. Semoga rencana kegiatan dan program-program yang akan Ibu laksanakan berjalan dengan lancar. Saya tunggu kabar baiknya ya Bu Kusnya ya. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Ya, sama-sama Ibu, tetap semangat. Ya, sehat selalu Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu Bu. Ya, baik.
Baik, terima kasih kepada Ibu Romla dan Ibu Nia. Luar biasa praktik coachingnya. Izinkan saya untuk bertanya kembali kepada Bu Romla. Kira-kira indikator apa saja yang sudah tercapai pada praktik coaching tadi? Hmm, indikator yang sudah tercapai yaitu Koci sudah dapat menemukan solusi atas permasalahan tersebut, Bu. Baik, jadi berdasarkan pengamatan yang saya amati tadi, praktik coaching yang Ibu lakukan sangat berjalan dengan baik, di mana alur cerita dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab terstruktur dengan baik. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang coach ajukan sudah berbobot dan mengalir seperti obrolan pada umumnya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Ya, Terima kasih, sama-sama. Bu. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam praktik coaching ini? Yang tadi sudah saya sampaikan ya Bu, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Baik, baiklah kalau begitu Ibu, terus kembangkan kompetensi coachingnya ya. Dan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri percakapan kita hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu, sebagaimana kesepakatan kita kemarin, hari ini Ibu akan melakukan praktik kucing ya Bu. Di sini saya sebagai observer akan melihat, mengamati, dan juga menilai praktik yang akan Ibu lakukan dengan integrasi alur tirta, di mana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Namun, sebelum Ibu melakukan praktik coaching, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan mengenai praktek coaching yang akan Ibu lakukan ya Bu. Baik, Ibu. Nah, pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang Ibu ketahui? Kompetensi yang saya ketahui adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Berarti ada 3 kompetensi ya, Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Benar kan, Bu? Iya, Ibu benar. Baik. Pertanyaan kedua, dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan Ibu potensikan atau fokuskan? Baik, Ibu. Kompetensi yang akan saya fokuskan adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, berarti ada 2 kompetensi ya, Bu, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, Ibu. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, indikator apa yang ingin Ibu capai dalam proses coaching hari ini? Indikator ya, Bu ya. Tentu saja saya ingin coach saya mendapat solusi dari permasalahan yang disampaikan, Bu. Nah, baik, jadi indikator pencapaian adalah coaching mendapatkan solusi atas permasalahannya ya, Bu. Benar, Ibu. Baik, Ibu. Mungkin hanya 3 pertanyaan yang saya ajukan. Mudah-mudahan praktik coachingnya ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat dan pembelajaran untuk kita semua ya, Bu. Baik, Ibu. Amin ya Allah. Oke, Bu. Ibu sudah bisa melakukan praktik coaching di sini. Saya sebagai observer akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Ibu lihat sebelumnya. Baik, Ibu. Silahkan dimulai praktiknya ya, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam. Bu Nia, apakah hari ini ada waktu? Begini Bu, ada yang ingin saya obrolkan dengan Ibu. Boleh, Bu Dita. Kebetulan saya lagi ada jam kosong nih. Ada apa ya, Bu? Ada yang ingin membicarakan hal apa ya, Bu? Nah, Alhamdulillah, terima kasih Bu atas waktunya. Begini Bu, akhir-akhir ini ada yang mengganggu pikiran saya dan saya ingin membicarakan hal ini kepada Ibu. Boleh, Bu. Eh,
apa yang bisa saya bantu dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan hari ini? Jadi, saya berharap mendapatkan solusi dari permasalahan saya dan mendapatkan ketenangan dari keresahan hati saya ini. Oh iya, mudah-mudahan kita dapat menemukan solusi dari permasalahan ini ya, Bu. Amin. Hmm. Baik Ibu, silakan Ibu bicarakan apa yang ingin Ibu utarakan hari ini. Ya, jadi begini Bu, pada awal semester lalu saya merasa pembelajaran yang saya lakukan kurang menyenangkan. Murid terlihat tidak fokus dan bosan dengan pembelajaran yang saya sampaikan, dan keberhasilan murid saya terhadap pembelajaran sangat kurang. Padahal saya sering mengulang pembelajaran dan menggunakan beberapa metode ajar yang menarik. Begitu ya Bu ya. Berarti permasalahannya adalah pembelajaran di kelas yang Ibu kurang menyenangkan. Betul, Bu. Beberapa metode yang saya gunakan mungkin kurang menyenangkan bagi murid saya. Baik Bu Dita, kira-kira menurut Bu Dita nih, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Iya, Bu. Menurut saya, mungkin selain menggunakan metode yang menarik, saya juga akan mencoba menggunakan beberapa media ajar seperti video, gambar, atau benda konkret lainnya untuk menunjang pembelajaran di kelas. Selain itu, saya juga akan menerapkan model pembelajaran yang memancing cara berpikir kritis siswa seperti PBL ataupun PJBL. Baik, Bu Dita, menurut saya model pembelajaran yang Ibu akan terapkan sangat bagus dan bermanfaat juga menyenangkan. Lalu, kira-kira persiapan apa lagi yang akan Ibu lakukan? Hmm, Mungkin saya akan mempersiapkan sarana dan prasarananya juga ya, Bu. Bagus, Bu Dita. Kira-kira untuk hasil ketercapaian murid, untuk hasil ketercapaian murid pada pembelajaran asesmen apa yang akan Ibu gunakan? Saya akan menggunakan beberapa asesmen yang bervariasi, seperti kuis, tes formatif, maupun asesmen keterampilan, agar ketercapaian hasil murid di atas KKM ya, Bu. Nah, itu ide yang sangat bagus, Bu. Dengan asesmen yang bervariasi, murid akan semangat dan mendapatkan nilai di atas KPM. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Secepatnya ya, Bu. Mungkin 3 hari ke depan saya akan mempersiapkannya. Nanti saya akan informasikan kembali kepada Ibu. Baik, Ibu Dita, nanti kita mengobrol kembali ya mengenai perkembangan kelanjutannya. Baik, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Akhirnya saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya agar pembelajaran di kelas saya lebih menyenangkan dan hasil belajar siswa saya meningkat. Iya, Bu Dita, sama-sama. Mudah-mudahan apa yang Ibu inginkan atau Ibu laksanakan berjalan dengan baik. Amin, amin ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Terima kasih kepada Ibu Kusnia dan Bu Dita. Luar biasa praktik coachingnya. Izinkan saya untuk bertanya kembali kepada Ibu Kusnia. Kira-kira indikator apa saja yang sudah tercapai pada praktik coaching tadi? Ya, Bu. Indikator yang sudah tercapai yaitu coach sudah dapat menemukan solusi atas permasalahan tersebut, Bu. Oke, ya Bu. Jadi berdasarkan pengamatan yang saya amati tadi, praktek coaching yang Ibu lakukan sangat berjalan dengan baik, di mana alur tirta tadi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab terstruktur dengan runtun. Nah, lalu pertanyaan-pertanyaan yang coach ajukan sudah berbobot dan mengalir seperti obrolan pada umumnya. Alhamdulillah, Ibu. Terima kasih. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam praktek coaching ini? Yang tadi saya sudah sampaikan ya, Bu ya, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baiklah, kalau begitu Ibu terus kembangkan kompetensi coachingnya. Dan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri percakapan kita hari ini. Assalamualaikum
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Bu Dita. Waalaikumsalam, Munia. Baik Ibu, sebagaimana kesepakatan kita kemarin, hari ini Ibu Dita akan melakukan praktek coaching ya Bu. Di sini saya sebagai observer akan melihat, mengamati, dan juga menilai praktek yang akan Ibu lakukan dengan integritas, alur cerita, di mana ada tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Namun sebelum Ibu melakukan praktek coaching, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan mengenai praktek coaching yang akan Ibu lakukan ya Bu. Baik, Ibu. Oke, pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang akan Ibu ketahui? Baik, kompetensi yang saya ketahui adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti ada tiga kompetensi ya Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Benarkah? Iya, benar, Bu. Baik, pertanyaan yang kedua. Dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan difokuskan? Eh, Kompetensi yang akan saya fokuskan yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Eh, Berarti ada dua kompetensi ya Bu ya, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, benar, Bu. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, indikator apa yang ingin Ibu capai dalam proses coaching hari ini? Indikator, tentu saja saya ingin coaching saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang ia sampaikan. Baik, jadi indikator pencapaian adalah coach mendapatkan solusi atas permasalahannya ya. Benar, Bu. Baik, Bu, mungkin hanya tiga pertanyaan yang saya akan ajukan. Mudah-mudahan praktek coach ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat dan pembelajaran untuk kita semua ya, Bu. Amin, ya Allah. Oke, Bu, Ibu sudah bisa melakukan praktek coaching. Di sini saya sebagai observer akan menilai sesuai rubrik penilaian yang sudah Ibu lihat sebelumnya. Baik, Bu. Silakan bisa dimulai untuk prakteknya ya, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu. Em, Assalamualaikum, Ibu Romlah. Waalaikumsalam, Bu Dita. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, alhamdulillah baik Ibu. Ada tujuan apa Bu Romlah hubungi saya? Iya nih Bu, ada yang ingin saya sampaikan. Oke, kita ada waktu sekitar 10 sampai 20 menit untuk mengobrol. Kira-kira apa yang Bu Romlah akan sampaikan? Iya nih Bu, murid saya nih di kelas 4 nih Bu. Masih banyak anak-anak yang buang sampahnya sembarangan Ibu. Ada yang ngebuang sampah di kolong meja, berserakan di bawah bangkunya. Sebenarnya sih tong sampahnya tuh ada Bu, deket. Tapi ketika istirahat, ya begitu, buang sampahnya sembarangan Bu. Seperti itu. Hmm, Untuk arah pembicaraan kali ini membahas tentang anak-anak yang membuang sampah, ya Bu. Iya betul Ibu. Sampah kan membuat bibit-bibit penyakit ya Bu ya. Ya, benar sekali. Sampah dapat menimbulkan penyakit. Sebelum mencari solusi, kira-kira penyebab mereka membuang sampah sembarangan itu apa ya, Bu? Iya, sebenarnya sih Bu, di kelas itu udah disediakan tempat sampah. Kalau alasannya jauh tempat sampahnya sih, ya enggak ya Bu ya, enggak mungkin. Tapi menurut saya sih kesadaran dari mereka Bu tentang membuang sampah itu sendiri. Sebenarnya ada anak-anak yang sudah membuang sampahnya pada tempatnya. Tapi masih banyak anak-anak itu membuang sampahnya sembarangan Ibu. Baik, Bu. Selain belum adanya kesadaran dari diri mereka, apakah ada faktor lain yang membuat mereka buang sampah sembarangan? Ya, Bu, ya. Apa ya Bu, selain belum adanya kesadaran dari mereka, mereka juga belum paham Bu akan dampaknya tentang sampah itu sendiri. Kalau sampah disimpan di kolong meja kan nanti banyak nyamuk ya Bu ya.
selain menimbulkan penyakit, tidak enak dipandang, dan mengganggu kenyamanan di kelas, Ibu. Baik. Memang untuk anak zaman sekarang kita ini harus intens mengingatkan mereka tentang kebersihan lingkungan. Iya sih, Bu, betul. Kita harus pintar-pintar mengingatkan mereka, Bu. Oke. Jadi untuk mengatasi anak-anak tentang kesadaran membuang sampah dan dampaknya, rencana apa yang akan Bu Romlah ambil lakukan untuk mengurai atau menghapus anak-anak yang kurang adanya kesadaran membuang sampah? Ya, Bu, mungkin di sela-sela pembelajaran saya akan memutarkan video, Bu, tentang dampak sampah itu sendiri. Dan kemudian membuat kesepakatan-kesepakatan di kelas, misalkan poster-poster tentang membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu sih, Bu. Hmm, Bagus ya Bu, Ibu akan memutarkan video dan membuat seperti poster-poster yang di kelas untuk kesepakatan kelasnya. Selain itu, apakah ada rencana lain tentang kesadaran diri membuang sampah? Itu kan hanya lingkupnya di kelas itu saja, sedangkan kebersihan lingkungan itu harus dilakukan di seluruh kelas dan lingkungan sekolah. Jadi, rencana apa yang akan Ibu laksanakan? Ya, Bu, anak-anak di sekitar kelas itu, di kelas lain juga banyak yang membuang sampah sembarangan ya, bukan hanya kelas saya saja. Ada yang membuang sampahnya di taman-taman sekolah, ada yang malahan ada yang membuang sampahnya di rak-rak ya Bu ya, di rak-rak sepatu seperti itu. Jadi yang saya lakukan nanti akan saya komunikasikan nih Bu ke kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan. Kemungkinan di awal tahun ini saya ingin memprogramkan P5 Bu dengan tema Lestarikan Bumiku, salah satu kegiatan menjaga lingkungan Ibu. Wah, luar biasa ya Bu Romlah. Berarti nanti ada rencana P5 dengan tema melestarikan bumiku. Dengan kegiatan itu lingkungan terbebas dari sampah. Benar kan Bu? Iya betul Ibu. Oke, luar biasa Ibu rencananya. Nah, untuk rencana atau kegiatan yang Ibu lakukan agar terlaksana otomatis adanya suatu komitmen dari diri Ibu sendiri dan tidak mungkin berjalan dengan sendiri. Pasti harus ada kolaborasi dengan pihak lain. Jadi, komitmen apa yang Ibu harus lakukan dan butuh dukungan seperti apa dari pihak lain? Ya, betul sekali Ibu. Untuk kegiatan ini saya akan berkomitmen kalau di kelas saya akan memutarkan video tersebut dan adanya kesepakatan kelas. Apabila melanggar akan dilaksanakan seperti segitiga restitusi itu ya Bu ya, biar anak-anaknya bisa bertanggung jawab. Untuk pelaksanaan P5 sendiri nanti saya akan sebagai koordinator di mana saya ikut andil dalam menentukan dimensi alur kegiatan dan untuk tahap kontekstualisasinya, saya akan mendatangkan narasumber dari luar nih Bu, dari DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Yang otomatis saya butuh rekan-rekan dari guru lain untuk membantu saya Ibu, untuk berjalannya P5 tersebut. Bagus Bu Romlah, luar biasa idenya Bu Romlah ini. Nanti saya akan terapkan di sekolah saya juga. Ya Ibu, baik. Baik, Bu Romlah. Setelah berbincang dengan saya tentang permasalahan murid Ibu, mencari solusi dengan rencana-rencana Ibu sendiri yang luar biasa, gimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah Ibu, setelah saya coaching sama Ibu, unek-unek saya itu akan tersampaikan ya Bu. Yang awalnya apa yang harus lakukan aja, apa sih biar agar anak-anak itu disiplin untuk membuang sampah pada tempatnya. Sekarang jadi plong Ibu, terima kasih. Ya, Alhamdulillah ya Bu, rencana dan ide-ide pun dari Ibu sendiri yang luar biasa hebat. Saya tunggu dokumentasi-dokumentasi kegiatan Ibu. Apalagi nanti lihat poster-poster kesepakatan kelasnya. Nanti saya akan terapkan di sekolah saya. Baik Bu, nanti saya share kegiatan saya untuk rencana ini. Terima kasih sebelumnya untuk meluangkan waktunya ya Bu untuk saya. Ya Ibu, sama-sama. Saya sudah dapat dipercaya menjadi coachnya Ibu. Lalu bagaimana untuk diskusi kali ini? Masih ada yang harus disampaikan? Terima kasih Ibu, sudah cukup untuk hari ini. Baik, kalau begitu Bu Romlah, saya pamit dulu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Dita dan Ibu Romlah. Luar biasa praktek coachingnya. Izinkan saya untuk bertanya kembali kepada Ibu Dita. Kira-kira indikator apa saja yang sudah tercapai pada praktek coaching tadi, Bu?
Itu indikator yang sudah tercapai yaitu Koci sudah dapat menemukan solusi atas permasalahannya tersebut. Oke, ya Bu. Jadi berdasarkan pengamatan yang saya amati tadi, praktek coaching yang Ibu lakukan sangat berjalan dengan baik, di mana alur cerita dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab terstruktur dengan runtutan. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang coach yang diajukan sudah berbobot dan mengalir seperti obrolan pada umumnya ya Bu. Ya Bu, Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu. Nah, sekarang kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dalam praktek coach ini? Yang tadi sudah saya sampaikan ya Bu, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, kalau begitu terus kembangkan kompetensi coachingnya dan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.